Acara ini dipersembahkan oleh Walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Pemirsa Cahaya Hati Indonesia dimanapun Anda berada, wabil khusus, Masya Allah, jamaah para bunda semua yang cantik sekali, insya Allah dengan cahaya iman, Masya Allah. Ini bedanya Bang David, Ya Abi. ketika yang memancar iman, maka wajah cerah ceria. Masya Allah, amin. Ya Allah. Tetapi ketika yang memancar duit, nah ini sudah mulai ini. Gitu. Malah katanya Jeng Jala tuh Kabi, kalau ngelihat duit malah glowing katanya. Astagfirullah. Bu, Ya. lebih senang mana? Ibu didatangi pengemis untuk minta bantuan atau didatangi seseorang membawa duit untuk diberikan ke ibu? Yang ngasih duit. Hah? Senang yang ngasih duit Abi katanya. Oh gitu ya? Oh nih ibu-ibu. Padahal para ulama Iya Abi. ketika mereka ditanya oleh muridnya, Ya. wahai Syekh, aku ingin tahu apakah aku ini ahli akhirat atau ahli dunia? Hal ana ahlul akhirah am ahlud dunya? Apakah aku pencinta akhirat atau pencinta dunia? Kata sang syekh ini jawabannya, lihat dirimu. Mana kamu lebih senang? Didatangi pengemis yang akan membawa hartamu ke surga atau didatangi seseorang yang akan memberikan uang kepadamu? Jawabannya? Ya Allah, berarti kita masih cinta dunia, ahli dunia ya. Itu dia. Halo. Tapi memang hidup tanpa duit kayaknya Iya benar Abi. iya, lemes ya. Lemas Abi. Lemes. Belum lagi tagihan listrik ya Benar. kan. Pulsa di depan bunyi-bunyi tit 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 tit. Aduh. Masya Allah. Halo. Halo. Dalam Al-Quran ada sebuah surah. Disebut surah ini dengan nama At-Takatsur. At-Takatsur dari kata takatsara yatakatsaru. Banyak, memperbanyak, memperbanyak. Katsir artinya banyak. Jadi ketika seseorang dia pikirannya hanya memperbanyak, memperbanyak, memperbanyak. Dan gak mau dia mengeluarkannya, maka disebut dia at-takatsur. Tapi ketika seseorang diberi oleh Allah banyak, pikirannya dia berbagi. Oh berarti ini titipan Allah. Karena Allah ciptakan sistem di alam ini ada kaya ada miskin. Ketika aku dapat titipan banyak, berarti ini isyarat dari Allah supaya aku bagi-bagi. Maka orang seperti ini tidak terjebak at-takatsur. Tapi ketika seseorang Allah limpahkan rezeki, begitu banyak harta,
berlimpah 1 miliar, 2 miliar, 100 miliar, 1 triliun, simpanannya banyak. Nah, lalu dia berpikir, wah, sekarang aku ingin nih menjadi orang konglomerat paling kaya di Indonesia. Maka setiap hari dia flexing, nih rumah gue, nih mobil gue, nih istri gue. Oh, Istrinya 1 apa 2 Abi? istrinya setiap rumah ada. Nah, ketika datang pengemis sakit hati, nyari yang receh-receh, nyari yang paling kecil. Tapi setiap hari menunjukkan bahwa dia paling kaya dan takut kehilangan harta. Dia sedih kalau sedikit hartanya berkurang. Nah, orang seperti ini namanya at-takasur. Apa kata Allah? Alhaakumut takasur. Telah membuat kamu lalai. Telah membuat kamu lupa tujuan hidup kamu. Karena kamu bermegah-megahan dengan dunia. Apakah kemudian ketika seseorang kaya raya, dia nggak mati? Mati juga. Orang kaya Mati. orang miskin, Mati. raja-raja, Mati. Ustadz, Ibu. Mati. Iya, ya Bang David ya nggak apa-apa ya. Yang penting istilahnya ya Ustadz akhiran, ibu-ibu duluan nggak apa-apa ya. Ya, gitu ya. Atau ibu-ibu duluan, Ustadz akhiran ya nggak apa-apa. Sama aja ya. Jadi itulah dunia. Bahwa dunia ini banyak dan sedikit tidak memperpanjang hidup. Bukan karena seseorang kaya pasti bahagia. Enggak juga Bu. Pernah mendengar enggak? Seorang bunuh diri di rumah mewah. Pernah. Pernah. Bahkan bunuh diri di mobil mewah. Banyak kejadian itu. Di Jepang Bu, laporan WHO, setiap tahun angka bunuh diri mencapai 30.000 orang. Stres. Padahal uang mereka ada, pekerjaan mereka mapan, hidup terjamin, asuransi rapi, semuanya terjamin. Tapi kenapa kok enggak bahagia? Kenapa kok gelisah? Kenapa kok sedih? Bahwa harta bukan jaminan untuk bahagia. Di belahan sana ada orang rumahnya terbuat dari gedek. Dia suami istri sambil membajak sawah di bawah pohon dengan angin semilir. Dia menikmati makanan dengan sayur yang begitu lezat. Bahagia? Ternyata bahagia tidak harus punya fasilitas yang mewah. Tapi tetap ya Bu ya, namanya duit itu penting. Betul Bu? Bagi ibu-ibu yang penting ada duit. Ya, suami pulang atau enggak pulang yang penting ada duit. Wih, bahaya Bang. Bang David. Pulang nggak pulang yang penting ada duit. Nah, jadi yang membuat sengsara adalah karena hati ini sudah dipenuhi dunia. Kenapa dunia ini kok membuat orang sengsara? Karena dunia ini benda. Semakin banyak, semakin sesak. Itulah dunia. Coba di jalan, kalau mobilnya banyak, macet enggak Bu? Macet. Karena dunia ini sifatnya benda. Di rumah ibu, nih banyak meja, lemari, sampai sesak. Ibu sumpek enggak masuk rumah itu? Sumpek. Nah, dunia itu sifatnya benda. Semakin banyak, semakin sesak. Karenanya dunia jangan masukin hati. Halo? Coba angkat tangan. Tepuk pundak temannya. Ya. Temanku, mulai hari ini jangan masukin dunia ke hati. Kasihani hatimu hanya satu. Diisi iman ya.
Seiman ya. Kalau ada duit, Kalau ada duit, masukin dompet aja. masukin dong. Yes. Yes. Masya Allah. Jadi Bu, ada doa dari Rasulullah SAW. Angkat tangannya, ya. Allahumma la taj'alid dunya fi qulubina bal ij'alha fi aidina. Ya Allah, jangan masukin urusan dunia ke dalam hatiku. Biarkan itu di tanganku saja. Mau lepas dah. Jadi dunia ini Bu sifatnya datang dan pergi. Kalau ibu masukin ke hati setiap belanja, aduh sudah 100.000 berkurang. Ibu pulang, ya Allah, kepikiran tuh. Itu kalau dimasukin ke hati. Kalau ibu masukin dompet, ya sudah. Keluar, biarin aja dah. Memang sifatnya dunia datang dan pergi. Pas datang, masukin dompet. Pas pergi, Lepas. lepaskan. Jangan dimasukin kepikiran, ya Allah tadi itu, ya Allah 100.000. Aduh, sampai nggak bisa tidur. Coba. Iya. Nah, halo? Ya. Itulah cara bahagia. Supaya kita semakin banyak dunia, bukan semakin sengsara. Tapi makin kaya, makin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Genggam tangan, genggam. Makin kaya, Makin kaya, makin takwa. makin takwa. Yes, Yes. mantap. Alhamdulillah, Masya Allah Bu. Makin kaya, makin takwa. Masya Allah, yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, sehat? Alhamdulillah. Bu, kalau disuruh milih mendingan jadi orang kaya beriman atau jadi orang nggak kaya tapi nggak beriman? Terang aja udah kaya beriman aja. Gampang banget ya. Kita semua berharap ya antara keimanan kita dengan harta kita ini seimbang ya. Pada saat beriman, harta kita juga cukup dalam setiap kebutuhan. Apalagi kalau berlebihan ya Bu ya. Bu, Bu, pengen punya duit banyak apa pas-pasan? Banyak loh. Masya Allah. Tema kita kali ini ngingetin kita semua mana sih prioritas dalam hidup ya. Dan juga ada sebuah pertanyaan yang sebenarnya sampai sekarang mungkin ada sebagian kita yang belum ketemu jawabannya. Kenapa gini ya, waktu masih susah hidup resah. Tapi begitu makin kaya malah makin gelisah. Ada yang begitu ada? Mana orangnya? Baik, pertama-tama kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Tentunya kita jumpa di dalam program kita Cahaya Hati Indonesia. Bu, ada yang mau nanya? Siapa yang mau nanya silakan angkat tangannya. Mana? Oke, baik. Ya. Banyak yang nanya ya. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Yatni dari Majelis Taklim An-Nisa Jatirasa. Ya. Yang akan saya tanyakan, mengapa semakin banyak orang sukses secara finansial justru mengaku mengalami stres, burnout, bahkan kehilangan makna hidup? Oh, itu burnout ya maksudnya. Wah, itu stres banget gitu ya Bu ya gitu. Udah itu aja pertanyaannya. Baik, terima kasih Terima banyak kasih. Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, ada nggak pernah ngelihat orang kayak gitu? Ya, udah kerja luar biasa, ngumpulin duit mati-matian sampai di rumahnya stres. Ada yang begitu ada? Mana orangnya? Silakan Abi dijawab pertanyaan. Kok makin kaya makin stres? Iya. Ada apa? Heeh. Nah,
Bu, setiap makhluk ada alamnya. Ikan alamnya di mana? Air. Air. Ikan bahagia ketika diletakkan dalam air. Sekalipun air itu keruh, bagi ikan itu alamku. Maka ikan senang di alam itu. Coba suatu hari ibu ambil itu ikan. Pisahkan dari alamnya. Bawa ke sebuah hotel yang paling mewah. Baringkan ikan itu di atas kasur yang empuk. Kira-kira ikan menderita? Menderita, mati. Menderita. Dia menggelepar dan bahkan mati. Makanya jangan pisahkan makhluk dari alamnya. Cacing, alamnya di mana? Di bawah tanah. Sekalipun sumpek, gelap gulita di bawah tanah, cacing senang. Tapi begitu dia keluar dari alamnya, dia menggelepar di atas permukaan tanah. Maka cacing tidak senang dipisahkan dari alamnya. Apakah kita seperti ikan alamnya di air? Tidak. Tidak. Berarti alam kita bukan air. Apakah kita seperti cacing sehingga kita harus mengendap di bawah tanah? Tidak. Tidak. Karena kita bukan cacing. Lalu alam kita di mana? Alam kita adalah kalau kita bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu berzikir, ibu bahagia. Ibu ngaji, ibu bahagia. Betul? Benar bu. Gak ada kebahagiaan melebihi ketika ibu beramal soleh. Ibu sholat, ibu sujud pasti bahagia. Dan itu gak tergantikan. Karena bahagianya manusia kalau bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, uang, benda bukan alam manusia. Harta itu keperluan. Halo? Ya. Dunia ini keperluan. Sepakat? Ya, sepakat. Siapa yang menganggap dunia tujuan? Bukan. Bukan. Tujuan. Keperluan. 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 Tahu nggak bu? Dunia ini seperti WC di rumah kita. Ibu bikin WC di rumah? Ya. Tujuan atau keperluan? Keperluan. Perlu WC? Datang. Selesai? Wah. Keluar. Nah, mengapa ada orang semakin banyak harta, semakin sengsara? Karena dia menjadikan harta tujuan. Maka dia 24 jam mikirin harta terus. Akhirnya apa? Dia keluar dari alamnya. Dan akhirnya dia menderita. Nah, alam kita bukan di benda-benda. Alam kita adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Kalau kita beriman kepada yang gaib. Jadi bukan benda-benda alam kita. Kalau kita paksa diri kita terus sibuk memikirkan dengan uang. Benda. Lama-lama kita capek. Coba ibu, bu. Setiap bangun ada uang numpuk di samping ibu. Setiap bangun tidur ada uang lagi. Bangun tidur ada uang lagi. Sampai rumah ibu penuh dengan uang. Ibu senang begitu. Menderita juga kan? Makanya kebanyakan uang menderita. Tidak punya uang menderita. Yang penting setiap perlu ada. Siap? Masya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih Ibu. Baik, ini ada sebuah pertanyaan nih Abi dari sosial media, kita lihat sama-sama ya. Ini dia pertanyaannya nih. Ya, pertanyaan sosial media yang pertama, Ustadz, nah ini dia nih. Agama saya Kristen, tapi sendal saya dimalingin di masjid. Ya, ini iseng banget yang ngambil. Aduh. Ini tergantung tujuan. Iya. Dia ke masjid hanya pipis atau apa? Mungkin ya, kan kadang kala ya Abi, Ya. di masjid kan suka bikin apa ya, makan boleh suka bagi-bagi makanan ya. Agama apapun itu boleh kita bagi-bagi makanan. Ya. Tapi pas kebetulan lagi ke sana, kok mendadak, ya itu kebetulan sendal hilang. Jangankan Anda, saya aja juga pernah ngalamin. Ya. Kenapa Abi, silakan Abi. Ya, Bu, sering mendengar enggak? Ambil yang baik, tinggalkan yang buruk. Jadi akhirnya kalau melihat sandal baik diambil ya Bu ya. Jadi gini ya Bu ya. Tunggu sebentar Abi, boleh nggak begitu ambil yang buruk tinggalkan, ambil yang baik tinggalkan yang buruk. Mesti dilurusin. Ya benar. Jadi gini Bu, setiap agama apapun
di dunia ini ya ada yang baik, ada yang buruk gitu ya. Ada yang soleh, ada yang salah ya gitu. Ya makanya di masjid disediakan tempat sandal. Ya juga kalau ke masjid ya kita jagalah apa barang-barangnya yang berharga gitu kan. Ya namanya juga orang tidak baik masuk kemana-mana ya Bu ya. Yaitu bahkan Ibu juga pun kalau datang ke Mekah di sana ada juga orang yang diutus ke sana untuk mencopet dan sebagainya gitu. Tetap kita hati-hati, tetap waspada gitu ya. Ya, jadi bukan masjidnya yang buruk bukan, ya oknumnya aja yang buruk gitu. Maka jangan disalahkan agamanya ketika ada orang yang buruk, jangan disalahkan Islamnya ya. Kalau ada orang yang buruk gitu. Jadi insya Allah mudah-mudahan digantilah sandal yang lebih baik lah. Ya. Amin. Ya. Nah ini nasihat buat para orang-orang yang punya hobi ambil yang baik tinggalkan yang buruk itu Abi. Ini nasihat perlu kita nasihatin ini Abi. Ya, mungkin ikut nonton juga Abi. Ya jangan sampai salah paham ya. Maksudnya ambil nasihat-nasihat yang baik dan tinggalkan semua keburukan dalam diri kamu. Yang mengaji, yang datang ke masjid, niatlah yang baik. Bukan artinya maksudnya ambil sandal yang baik lalu tinggalkan sandal yang buruk. Itu salah ya, itu salah. Apa yang bukan hak milik kamu jangan diambil, itu tetap dosa. Bahkan Bu, gosop juga memakai sandal tanpa izin itu dosa loh Bu. Oh. Iya Bang. Saya kan mau ambil wudhu kadang suka ada sendal tuh saya pakai aja buat wudhu gitu. Kecuali milik masjid. Nah, makanya ada tulisan kan sandal masjid kan. Iya. Kalau sandal orang jangan. Sampai ulama membahas. Ma hukmus sholat ala ardin maghsubah. Apa hukum sholat di atas tanah milik orang lain. Sampai begitu dibahas Bang. Sampai begitu ya. Sampai begitu. Allah. Ya, sholatnya sah, dia dosa karena memakai hak orang lain. Wudhunya sah, tapi dia dosa karena memakai sandal orang lain. Harus izin. Karena itulah Islam mengajarkan. Islam gak pernah mengajarkan supaya mengambil sandal orang lain yang baik. Gak pernah. Karena itu termasuk mencuri dan itu termasuk dosa. Maka kalau ada kejadian seperti itu di masjid, wahai yang pernah ke masjid dan hilang sandalnya, itu bukan ajaran Islam. Itu adalah kesalahan oknum ya. Ayo mudah-mudahan Allah berkahi semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Abi. Bu. Tuh. Ambil wudhu jangan main embat sendal aja. Minjem sendal aja kalau nggak izin itu nggak ini ya Abi ya, dosa ya Abi ya. Dosa. Ya udah oke nanti kita lanjut lagi ya. Bicara tentang jadi seorang muslim, apakah jadi seorang muslim itu harus menjadi orang kaya atau jadi seorang muslim justru kita harus zuhud, meninggalkan urusan dunia, meninggalkan harta. Atau bagaimana Abi sebenarnya supaya kita jelas nih tentang makna surah At-Takasur, tapi nanti Abi. Nanti Abi ya. Kita akan lanjutkan bahasan kita tetap di sini. Di Cahaya Hati Indonesia. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Hadirin kaum muslimin wal muslimat yang mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para pemirsa Cahaya Hati Indonesia iNews TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah serta host kita Ustadz
David Khalik mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ibu. Bu. Pernahkah Ibu kebayang pengen jadi orang kaya? Pengen? Sudahkah ada jaminannya? Ada yang nyeletuk tadi, maaf. Tiap hari. Tiap hari. Tiap hari kita pengen jadi orang kaya. Pernahkah ada jaminannya bahwasanya orang yang kaya itu bahagia? Jadi kalau seandainya kita ingin menjadi orang kaya yang belum tentu kekayaan itu menjadikan diri kita bahagia, maka janganlah bermimpi jadi orang kaya. Ayo. Jadi kita melihat dari sudut pandang kita. Ketika itu berkata anak cacing. Tahu cacing, Bu? Ketika melihat singa, begitu lucunya kata anak cacing. Ketika melihat harimau, begitu sangat lucunya. Tapi ketika melihat ayam, begitu sangat buasnya. Itu kata anak cacing. Betul? Kita yang saat sekarang ini enak ya jadi orang kaya. Apapun serba bisa. Betul? Tapi kita lihat urgensinya. Pentingnya kita ketika kita menjadi orang kaya, apakah sudah cukup untuk diri kita mampu ketika itu diberikan oleh Allah harta yang melimpah banyak. Kira-kira bisa enggak kita megangnya? Tuh ada yang geleng-geleng, enggak Ustaz. Apalah artinya tas yang begitu mahal, betul Bu? Ada artis yang pakai tas sampai miliaran ada? Pentingnya untuk ibu-ibu majelis taklim apa kira-kira? Masukin besek. Kalau kita Ustadz sebagai ibu-ibu majelis taklim yang ketika hadir di pengajian bawa tas, nggak perlu yang namanya mahal-mahal sampai miliaran. Kenapa? Yang masuk pun itu kue-kue juga. Maka inilah pelajaran bagi kita. Lapang dadanya kita inilah yang membuat diri kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu capeknya kita jangan sampai melalaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari pagi kerja sampai malam kerja, lupa nggak mau ibadah, lupa nggak mau sholat, inilah yang akan celaka. Sedangkan Islam mengajarkan tidak melarang bagi kita untuk menjadi orang kaya, betul? Akan tetapi ketika kita menjadi orang kaya, orang yang berkecukupan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu, maka Allah memberikan pesan yang begitu indah. Hati-hatilah, jangan sampai bermegah-megahan, jangan sampai melalaikan hartamu, yaitu sampai hatta zurtumul maqabir, sampai kamu meninggal dunia. Ketika itu kamu lalai karena kamu bermegah-megahan. Ya, hati-hati. Orang kaya sama orang miskin kira-kira bedanya apa, Bu? Ya banyak. Ada duit sama nggak ada duit. Banyak. Saldonya katanya. Tapi kan sama-sama juga ketika apa yang dia makan keluar ketika itu sama enggak? Sama. Terkadang kita berpikir segalanya dengan uang. Betul? Betul. Bahkan malu tinggal di rumah yang tipe RSSSSSSS. Apa tuh, Bu? Rumah sangat sederhana sekali. Rumah sangat sederhana sekali sehingga selonjor saja susah. Tapi kita melihat ternyata ada orang kaya di sana yang ketika itu disibukkan akan dunia, akan tetapi justru kekayaannya membuat dirinya tidak tenang. Ada nggak, Bu? Ada orang yang punya pesawat, bisnisnya besar, bahkan dibeli itu pulau, punya anak dua, satu laki-laki, satu perempuan. Anak yang laki-lakinya
diprioritaskan untuk bisa menggantikan posisi ayahnya, ternyata anaknya meninggal dunia lebih muda lantaran dia punya hobi naik pesawat. Dia olahraganya naik pesawat. Meninggal Bu, kecelakaan. Yang kedua perempuan broken home. Minum-minuman keras, narkoba, hancur hidupnya. Bapaknya tinggal sendirian di pulau ketika itu. Bukan kagak ada makanan, ibarat kata ada anak ayam di lumbung. Bukan kekurangan makanan, melainkan banyak sekali makanan, tapi mati dengan mengenaskan. Lantaran apa? Bukan karena kekurangan harta, akan tetapi kebanyakan harta sehingga bingung megangnya bagaimana. Ibu mah mungkin berpikir, coba kasih gua, ya kan? Ya. Cepet itu. Gua kurang banget ini ya. Iya, kita melihat bagaimana kain kapan kita, pelajaran bagi kita. Kain kapan kita mengajarkan bagi kita bahwasanya tidak punya kantong, artinya secukuplah harta itu menjadikan bekal kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustadz. Bu. Bu. Tadi udah dengar dari Ustadz ya, bahwa kita pada akhirnya akan berpulang. Kain kafannya nggak pakai. Emang ada yang pakai kantong, ada? Maksudnya apa? Kita nanti pas begitu meninggal nggak ada yang kita bawa kecuali kain kafan dan amal soleh bekal kita nanti. Baik, kita akan lanjutkan bahasan kita. Bagaimana Islam menyikapi harta di dalam kehidupan. Boleh tidak kita menjadi orang yang memiliki harta yang banyak? Atau misalnya kalaupun kita punya harta yang banyak, seperti apa seharusnya kita menjalani hidup? Dan kalau kita nggak punya, ditakdirkan atau hidup kita memang belum ya punya harta, apakah itu bisa menghalangi kita dalam melakukan kebaikan-kebaikan dalam hidup ini? Jangan kemana-mana, kita akan lanjut dan sekarang kita akan berbagi keberkahan bersama dengan Luwak Tariq Malaka. Jangan kemana-mana, tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya kuis Cahaya Hati Indonesia berbagi keberkahan bersama Luwak Tariq Malaka. Jemaah? Mau hadiah enggak? Kalau mau jawab pertanyaan dari saya ya. Yang bisa jawab akan dapat hadiah 1 juta rupiah dari Luwak Tariq Malaka. Tapi dipotong pajak ya. Pertanyaannya adalah apa surat yang sedang dibahas di episode ini? Siapa yang bisa? Yo banyak banget ya, cuma 1 juta. Ya Ibu silakan. Ya silakan Ibu. Ya, Ibu silakan dipegang. Ibu namanya siapa? Nama saya Ibu Rita Tursilawati dari BKMM Jatirasa. Baik Ibu, pertanyaannya apa surat yang sedang dibahas di episode kali ini? At-Takatsur. Betul Ibu? Alhamdulillah, betul jawabannya. Dapat 1 juta rupiah. Alhamdulillah. Dipotong pajak. Ya. Jamaah dan penonton di rumah, pernah nggak ngerasa pengen kopi tarik yang rasanya benar-benar dapat, tapi nggak mau ribet? Nah, ini dia rahasianya. Luwak White Kopi Tariq Malaka. Kopi ini beda banget karena jadi kopi pertama di Indonesia yang punya konsep 2 saset terpisah. 1 kopi, 1 lagi susu bubuk full cream. Karena susunya dipisah, kualitas rasanya jauh lebih terjaga dan fresh. Keunggulannya, kita bisa atur sendiri tingkat kekentalannya sesuai selera kita. Hasilnya,
kopi yang ekstra creamy, teksturnya halus dan punya busa alami yang lembut banget. Rasanya juga nggak terlalu pahit, jadi lebih milky dan ringan dibanding kopi saset biasa. Mau diseduh panas atau ditambah es batu, sensasi kopi tariknya tetap juara. Luwak tarik Malaka, tarik creaminya, atur sesukamu. Jemaah? Masih semangat? Kalau gitu jangan kemana-mana ya, tetap di Cahaya Hati Indonesia. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Sallu ala Nabi Muhammad. Dalam surah Al-Kautsar, dalam surah At-Takatsur, Allah Subhanahu wa taala berfirman setelah menyebutkan tentang bahaya orang yang berlebih-lebihan menumpuk-numpuk dunia. Apa kata Allah? Kalla saufa ta'lamun. Summa kalla saufa ta'lamun. Kalla lau ta'lamuna ilmal yaqin. Perhatikan, berapa kali kalla? 3 kali. Kalla saufa ta'lamun, summa kalla saufa ta'lamun, kalla lau ta'lamuna ilmal yaqin. Para ulama tafsir ketika menjelaskan tentang kata kalla, mereka mengatakan lizajr, litambih, litara'id, untuk mengasih aba-aba, tanda-tanda bahaya. Seakan Allah mengatakan, jangan coba-coba. Jangan coba-coba berbangga-bangga dengan dunia. Jangan coba-coba sok-sok flexing agar nampak bahwa dirinya orang kaya raya. Jangan coba-coba kamu menjadikan dunia sebagai tujuan. Jangan coba-coba kamu memasukkan urusan dunia ini ke hatimu, sehingga kamu pasti akan menderita. Dunia ini tempat masalah. Diurus pasti ketemu masalah. Nggak diurus semakin banyak masalah. Jadi dunia ini memang tempat ujian. Dikatakan ad-dunya daru bala. Dunia ini tempat ujian. Wala nabluwannakum bi syai'in minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Allah menggunakan kata lam taukid, nun taukid, bahwa pasti selama hidup di dunia ini akan aku uji. Maka banyak harta pun juga ujian. Bukan berarti banyak harta aku sudah terjamin bahagia. Enggak juga. Jabatan pun juga ujian. Bukan artinya ketika seseorang menjadi pejabat pasti bahagia. Enggak juga. Jadi Bunda, terlalu banyak buktinya bahwa semakin banyak harta, semakin seseorang menderita. Banyak sekali. Nah, karena itu Allah menjamin, jangan sekali-kali kamu ikut-ikutan mereka itu. Sudah banyak buktinya. Kalla saufa ta'lamun. Kalla, jangan coba-coba kamu ikut-ikutan itu. Ya, kalau kamu diberi harta, kamu jadi kaya, jangan kamu bangga. Jangan kamu kemudian merasa dirinya dimuliakan oleh Allah. Enggak juga. Udah, itu ujian,
berarti ini titipan Allah, aku akan bagi-bagi kepada orang yang membutuhkannya. Gitu aja, simple. Jadi jangan sampai kemudian itu dijadikan sebagai prestasi. Wah, si fulan sukses loh, kenapa? Kaya banget. Enggak, itu bukan prestasi. Semua ada nasibnya masing-masing. Karena itu jangan banding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Diri kita punya nasib tersendiri. Kita punya jatah tersendiri dari Allah tentang urusan dunia. Ada orang ya sudah berjuang bertahun-tahun nggak kaya juga. Ada orang ya baru lahir umur 20 tahun lebih kaya daripada bapaknya. Banyak nggak? Banyak. Jadi seharusnya kan kalau usaha menjamin, maka yang usaha duluan lebih kaya daripada yang usaha kemudian, ya kan? Ternyata kenyataannya apa? Banyak anak yang masih muda-muda, mereka lebih kaya daripada bapaknya. Padahal bapaknya sudah usaha lebih dulu. Nah, dari sini kita belajar bahwa kaya miskin itu jatah dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jangan merasa bahwa aku sukses karena aku kaya. Enggak, itu jatah dari Allah. Itu titipan Allah. Itu ujian dari Allah. Maka segera bagi-bagi. Kalau tidak kata Allah, kamu akan terjebak kepada suatu kondisi kalla saufa ta'lamun. Lalu kenapa kok diulang lagi oleh Allah? Summa kalla saufa ta'lamun. Kata summa di sini untuk menjelaskan bahwa kemudian setelah kamu pikir-pikir, mungkin kamu mencari alasan, masa sih? Masa kayak menderita? Kamu pikir-pikir, banyak kok orang gak menderita. Summa, perhatikan kata summa. Kemudian setelah kamu berpikir panjang, setelah kamu lalui, setelah kamu jalanin, saufa ta'lamun, kalla saufa ta'lamun. Kamu pasti, jangan coba-coba. Kamu pasti, kamu akan mengalami situasi kamu akan menyesal. Dan kamu akan menderita. Kamu akan mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dunia telah membuat dia terpedaya. Dengan dunia dia lupa Allah. Dengan dunia dia lupa sholat. Dengan dunia dia lupa segalanya. Tapi ada juga Bu. Halo? Orang semakin kaya semakin bertakwa kepada Allah SWT. Ada juga gitu. Nah, kalau yang itu kita boleh, yang itu kita untung. Tapi kalau yang hanya untuk flexing, hanya untuk show, hanya untuk megah-megahan, hanya untuk menunjukkan diri paling kaya, no. Kata Allah, jangan coba-coba. Bahkan kata Allah, kalla lau ta'lamuna ilmal yaqin. Jangan coba-coba. Suatu saat kamu pasti akan tahu akibatnya. Bahwa ketika kamu terlena dengan dunia, kamu ternyata jatuh dalam dosa yang begitu banyak. Dan kamu berlomba-lomba di situ. Dan kamu akan menyesal selamanya di akhirat. Menyesal di kuburan. Kamu minta, tolong ya Allah balikin aku dunia. Aku ingin beramal soleh. Kata Allah sudah selesai. Dan itulah penyesalan yang akan dihadapi orang yang terlena dengan dunia. Halo? Mulai hari ini jangan terlena dengan dunia. Kaya boleh, ucapkan. Kaya boleh. Tapi jangan masukin hati. Jangan terlena. Jangan sombong. Yes. Bu, nggak boleh terlena, jangan sombong. Kadangkala maaf Bi, kadangkala baru dapat uang sedikit aja udah sombong. Ada yang begitu ada? Mana orangnya? Silakan, orangnya nggak datang. Silakan yang menanya siapa? Angkat tangannya. Ya, mana? Ya, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Nur Hasanah dari Majelis Taklim Ma'ratus Solihah. Izin bertanya Ustadz, kenapa manusia baru sadar
akan pentingnya akhirat setelah mereka kehilangan sesuatu atau terkena musibah. Itu saja Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Abi. Bang David, Ya Abi. fitrah atau sifat manusia. Ya. Dia itu ketika masih sehat, Ya. dia tidak sadar bahwa sehat itu mahal. Baru tahu ketika sakit. Ya Allah, ternyata sehat itu mahal. Ketika ada istri, nggak tahu bahwa istri itu mulia. Dihinakan, dicuekin oleh suami. Nah, begitu istrinya pergi meninggal dunia, baru dia, ya Allah, ternyata dia orang baik. Betul Bu? Betul. Ketika ada suami dicuekin. Diomelin. Dimarahin. Benar. Dicuekin. Oh, benar. Dicemberutin. Benar. Kata ibu-ibu langsung curhat kata. Nah, begitu pergi suami, baru ya Allah ternyata suamiku orang baik. Makanya Bu, jangan menunggu dikena musibah untuk ingat, sadar mahalnya sebuah nikmat. Mumpung masih ada, jaga baik-baik. Mumpung ibu masih punya rumah, jaga rumahnya. Setiap masuk ucapkan, Masya Allah. Kata Nabi, siapa yang setiap melihat nikmat, dia mengucapkan Masya Allah, Allah akan menjaganya. Ibu melihat suami, ibu mengucapkan Masya Allah. Jangan suami orang lain. Suami ibu. Ya Bu ya. Oke. Ibu melihat anak, Masya Allah. Ibu melihat mobil, mobil ibu. Insya Allah. Jadi itulah cara kita mensyukuri nikmat. Nikmat ya. Jadi kalau ada orang yang tadi baru sadar pada saat sudah ditinggal, berarti dia pada saat dapat nikmat, dia lupa untuk bersyukur sama Allah ya Abi ya. Benar. Intinya gitu ya Abi ya. Ya, sampai dikatakan as-sihhatu tajun la yadzuquhal mardo. Sehat itu sebuah nikmat yang besar dan tidak pernah merasakan besarnya nikmat sehat itu kecuali setelah dia sakit. Ya Allah. Kadang-kala kita ya kalau begitu ada, yang kita lihat kurangnya aja. Ya betul ya Abi ya. Benar, iya. Begitu kita misalnya punya rumah, kita ngelihat orang lain rumahnya lebih bagus ya. Enak banget. Begitu rumah kita udah gak ada, rumahnya hancur atau diambil orang, atau misalnya kita jual rumah, pindah ke rumah yang lebih kecil, nyesel. Ada yang begitu ada? Banyak ya, banyak. Jadi Yang paling sering dilupakan Allah Bang David. Allah ya. Kurang apa Allah baiknya kepada kita? Dikasih dua mata, dikasih hidung, dikasih mulut, tangan. Baru tahu bahwa betapa Allah sangat baik pas melihat ada orang buta kan. Ya Allah benar. Ya. Makanya kalau punya mata jangan dipakai melihat yang gak ada gunanya. Gunakan baca Al-Quran. Gitu. Ya, baik Abi, terima kasih banyak Abi. Jadi ingat itu ada, ingat 5 sebelum 5 perkara ya. Waktu itu tuh saya ada ingat masa muda sebelum masa tua, masa sehat sebelum datangnya sakit, masa kaya sebelum datangnya masa fakir ya, sebelum luang sebelum datangnya waktu sempit, hidup sebelum datangnya kematian. Renungan buat kita akan lanjut lagi tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Sallu ala Nabi Muhammad.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, para pemirsa Cahaya Hati Indonesia iNews TV yang saya hormati, kita lanjutkan pengajian kita yaitu surat At-Takatsur ayat 6 sampai 8. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la tarawunnal jahim thumma la tarawunnaha ainal yaqin thumma la tus'alunna yauma idzin anin na'im. Sesungguhnya kamu akan diperlihatkan neraka jahim. Bahkan ditakkidkan kembali, diulang kembali oleh Allah. Sesungguhnya kamu akan melihat neraka jahim itu dengan mata kepalamu sendiri. Dan kemudian Allah pun berpesan bahwa kita nanti akan ditanya dari apa nikmat-nikmat yang telah Allah berikan akan dunia kita. Bu, pernah nggak ibu datang ke pasar swalayan? Pernah? Belanja enggak? Apa lihat-lihat doang? Kita bisa bayangkan Bu, setiap kita yang kita miliki nanti Allah enggak tanya berapa uang yang kamu punya. Allah enggak tanya berapa banyak yang kamu miliki. Akan tetapi Allah hanya bertanya dari mana engkau dapatkan dan kemana engkau gunakan. Kita bisa bayangkan urusan dunia saja. Ketika kita datang ke pasar swalayan, ibu datang keliling, ngambil belanjaan. Ketika ibu tidak belanja, cepat itu keluarnya. Betul nggak? Ibu-ibu yang belanjanya cuma sedikit, sebentar tuh Bu. Di loket kasirnya, selesai. Ibu-ibu yang banyak belanjaannya, itu lama sekali. Kenapa? Bobot belanjaannya banyak, kuantitasnya banyak. Begitu juga kita nanti di pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Semua kita akan ditanya oleh Allah, dari mana engkau dapatkan harta ini, kemana engkau belanjakan. Maka semua itu menjadikan pelajaran bagi kita. Setiap diri kita akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai semua yang kita miliki ini enggak dipakai untuk ibadah. Bu, ibu punya seragam pakai buat ibadah. Alhamdulillah. Kompak seragamnya. Alhamdulillah Ustadz, saya pakai ngaji, ya kan? Minggu depannya lagi pengajian, ganti lagi seragamnya, pakai buat ibadah. Minggu depan lagi datang lagi iNews, ganti lagi seragamnya, pakai lagi untuk ibadah. 1 bulan 4 kali ganti baju. Ustadz, itu masih mending. Masih mending ya Ustadz ya? Masih mending, kalau lagi zamannya kampanye. Masya Allah ya. Itu lebih warna-warni lagi datangnya. Masalah pilihan belakangan, yang penting gue dapat dulu. Inilah yang harus kita tanamkan di dalam diri kita. Jangan sampai yang kita miliki ini hanya sekedar pamer semata. Hanya sekedar kita menunjukkan bahwa kita ini paling mampu, kita ini paling kaya. Tidak. Akan tetapi semua titipan Allah Subhanahu wa taala ini akan menjadikan diri kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, sekaligus menjadi amal jariah bagi kita. Makanya ibu, setiap apapun yang ibu miliki harus dipakai ibadah. Ibu punya seragam, ibu punya baju, hendaknya sudah pernah dipakai untuk ibadah, dipakai sholat. Ini jangan gelang dipakainya buat kondangan doang. Gelang dipakainya buat ngaji doang. Terkadang suka nyinggung perasaan yang lain. Giliran pakai gelangnya banyak, tumben-tumbenan tangannya kagak bisa diem. Ustazah, mau nanya nih Ustazah. Tangannya gak bisa diem. Pakai jam yang mahal, Masya Allah gayanya. Kalau lagi pakai jam yang mahal, kalau ngelihat jamnya begini, shit, waduh, ada apa itu ya. Maka setiap apapun yang kita miliki, kalau seandainya kita tidak ada niatan kita untuk pamer, maka jadikanlah itu semua sebagai ladang kita untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah
tidak melarang kita untuk memperbanyak harta. Banyakin harta kita. Justru umat Islam lebih hebat kalau seandainya punya kekayaan. Betul? Ketika kekayaan itulah yang harus mendekatkan diri kita kepada Allah sebagai wasilah kemudahan kita untuk beribadah. Ketika kita mau ngasih mertua ada alhamdulillah. Kita mau ngasih orang tua ada alhamdulillah. Buat nafkah keluarga ada alhamdulillah. Mau umroh pun ada alhamdulillah, mau haji pun ada alhamdulillah, mau beli mobil pun ada alhamdulillah. Makanya ibu-ibu nggak pernah mempermasalahkan bagaimana kondisi suaminya, betul nggak? Ibu suaminya hitam banget nggak jadi masalah, yang penting punya duit. Suaminya putih pun nggak jadi masalah, yang penting punya. Suaminya maaf pendek pun gak jadi masalah, yang penting punya. Suaminya gendut pun gak jadi masalah, yang penting punya. Suaminya gak pulang pun gak jadi masalah, yang penting punya. Suaminya kawin lagi pun gak jadi masalah. Ini doang yang protes ya. Yang lain gak jadi masalah, yang penting punya duit. Tapi urusan kawin lagi enak aja ya. Yang penting kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, rezeki kita yang kita gunakan saat sekarang ini kita syukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah dengan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, nanti jalan kemudahan nikmat-nikmat yang lain kalau kita bersyukur akan Allah tambah insya Allah. Terima kasih. Masya Allah, Bu. Bu. Jadi kuncinya itu iman apa duit? Iman. Tadi duit mulu. Duit. Iman, Bu. Iman bukan duit. Duit mulu nyamber. Karena di sini Bu, di ayat terakhir tadi disebutkan ya. Summa latarahunna yaumaidzin anin ya. Bahwa suatu saat kamu akan ditanya tentang nikmat apa yang udah kita dapetin ini, ya. Allah akan nanya tentang nikmat yang udah diberikan ke kita. Udah buat apa, dikasih rumah buat apa, dikasih harta buat apa, dikasih duit buat apa. Betul apa betul? Dikasih gelang buat apa? Alhamdulillah Ustadz, sama punya gelang saya mah pakai buat pengajian doang katanya. Kincring. Silakan yang mau nanya siapa? Angkat tangannya. Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Liasa Onyi dari Majelis Taklim Ar-Rahmah. Yang saya tanyakan Ustadz, sekarang kan lagi tren-trennya budaya hidup pamer nih Ustadz di medsos. Bagaimana caranya supaya harta kita tetap menjadi di jalan menuju surga, bukan sumber hisab yang berat. Nah, baik. Hanya itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang bagus Ibu, bagaimana supaya harta kita ini menjadi nanti sumber hisab kita ya, yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka jadikan harta yang kita miliki ini sebagai ladang kita untuk memperbanyak amal kebaikan kita, untuk memperberat tabungan akhirat kita. Maka ketika kita dititipkan harta oleh Allah ya berupa uang, kita punya kelapangan rezeki, maka ingat di sana kita punya orang tua, kita punya mertua, kita kasih. Terutama kita cukupi dulu kebutuhan rumah tangga kita. Setelah sudah cukup, maka kita perhatikan orang tua kita. Orang tua kita, mertua kita sudah kita berikan, menyebar lagi ke berikutnya, ke kerabat terdekat kita, keluarga-keluarga kita. Nah setelah itu sudah terpenuhi semua, saudara sudah dapat dan lain sebagainya, lalu kita tambah juga kepada anak-anak yatim ya, bagian-bagian luar dari dawil kurba, dari keluarga kita yang bagian luar, ada sedekah kepada anak yatim dan lain sebagainya. Inilah konsep untuk menjadikan harta kita nanti aman ketika
ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku mendapatkan uang ini kemudian dicari sesuatu yang baik, aku cari sesuatu yang baik, kemudian dibelanjakan juga dengan sesuatu yang baik. Inilah yang nanti akan meringankan hisab harta kita. Karena pertanyaan yang lain cuma satu, hanya pertanyaan harta aja. Dari mana dan kemanakan untuk dibelanjakannya. Terima kasih Ibu. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustadz. Bu, jelas? Alhamdulillah. Dan mana-mana kita akan lanjut lagi. Tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli wa sallim. Sallu ala Nabi Muhammad. Surah At-Takasur sudah sama-sama kita bahas. At-Takasur adalah surah 102 di dalam juz ke-30 yang ada di dalam Al-Quran. Sering kita baca, bahkan sejak kita masih SD pun atau sekolah dasar pun sudah menghafal. Tapi saatnya bagi kita untuk meningkatkan pemahaman kita apa makna dari surah At-Takasur. Karena setiap ayat yang di dalam Al-Quran adalah hudalin nas, petunjuk supaya kita selamat dalam dunia dan akhirat. Termasuk juga isi di dalam surah At-Takasur yang mengingatkan kita untuk tidak berlebih-lebihan di dalam mengumpulkan harta. Yang kadangkala sering kita lakukan karena kita lupa mana tujuan hidup sebenarnya. Sekarang di sesi terakhir saya berikan kesempatan ke ibu-ibu untuk bertanya. Kira-kira siapa yang mau bertanya? Boleh angkat tangannya. Ya, silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eva Yusriati dari BKMM Jatirasa. Ya, silakan. Yang saya mau tanyakan Pak Ustadz, bagaimana nih caranya kita mencari rezeki dan kesuksesan tapi tanpa kita terjebak perlombaan di dunia yang melelahkan ini Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Abi Amir, boleh dijawab. Bagaimana cara mencari rezeki tapi tidak terjebak? Pertama, sadari bahwa dunia bukan tujuan, tapi akhirat adalah tujuan. Wabtaghi fima ataqallahu ad-darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Jadi dunia hanyalah keperluan. Masih ingat tadi? Ya, seperti apa? Seperti WC. Jadi kalau ada orang yang 24 jam di WC ngurus dunia seperti ngompet di WC ya. Siap? Siap, itu yang pertama. Yang kedua, bangun keseimbangan. Bahwa ketika aku dapat, aku berbagi. Ketika aku dapat, aku berbagi. Seperti orang makan. Bu, ibu makan kan? Setelah ibu kenyang, apakah ibu nggak membuang? Buang. Siapa yang nggak mau ngeluarin? Ada. Malah kalau nggak keluar sakit perut. Malah sakit. Badannya nggak enak. Iya. Ya, jadi hidup harus seimbang. Dapat bagi, dapat bagi. Seperti air. Air kalau mengalir dia akan bening. Tapi air kalau tergenang dia akan menjadi sarang penyakit. Itulah nama keseimbangan. Seperti burung terbang dengan dua sayap. Satu sayap dia tidak akan terbang. Nah sama, kita punya dua sayap. Sayap dunia, sayap akhirat. Maka dua-duanya sama-sama digerakkan.
Dapat dunia untuk akhirat. Bu, ibu yakin nggak pindah ke akhirat? Yakin. Kalau ibu mau pindah ke Amerika, yang berlaku di sana apa? Dolar. Bisa nggak tanpa transfer berlaku rupiah kita di sana? Nggak, harus transfer rupiah ke dolar. Ibu mau pindah ke akhirat, yang berlaku di sana apa? Amal. Makanya harus transfer menjadi amal. Nah itulah Bu, harus ada keseimbangan. Maka dengan keseimbangan kita akan bahagia dan tidak akan terjebak untuk urusan itu. Boleh Ustadz melengkapi Ustadz ya? Silakan, baik. Ya. Sebelum nanti dijawab sama Ustadz Randy melanjutkan, saya kasih kesempatan dulu buat yang mau bertanya. Ada? Nggak ada? Baik, mungkin ada pertanyaan dari ini? Nggak ada? Oke, baik. Berarti pertanyaannya sudah terjawab ya. Bahwa di dalam kehidupan itu ada hal-hal penting yang harus kita lakukan ya, bahwa prioritas itu penting di dalam hidup. Harta harus jadi sarana kita untuk menjadi bekal di akhirat nanti. Begitu ya Abi ya, maksudnya Abi ya. Benar, gitu ya. benar. Jadi apa yang kita punya manfaatkan bukan hanya untuk hidup di dunia tapi juga jadi sarana kita untuk menjadi bekal kita di akhirat. Seperti disebutkan bahwa dunia mazra'atul akhirah. Dunia itu adalah tempat untuk ya mengumpulkan amal ya untuk nanti di alam akhirat. Kita tentunya tanpa terasa sudah masuki penghujung acara kita ya. Terima kasih banyak guru-guruku sudah mengisi kajian kita kali ini. Ustadz Randy terima kasih, Abi Amir terima kasih, ibu-ibu terima kasih banyak. Sebelum kita tutup mari sama-sama kita berdoa, bermuhasabah. Semoga kita bisa memaknai kehidupan yang sudah kita jalani dengan sebaik-baiknya dan memanfaatkan sisa hidup kita sehingga kita kelak wafat dalam keadaan husnul khatimah. Untuk itu kami persilakan kepada Abi Amir untuk memimpin doa. Silakan Abi, fadhil. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Ya Allah, kami hadir di sini karena kami hamba-Mu. Kami sadar kami banyak dosa, kami banyak khilaf. Kami rindu di dunia ingin berkumpul dengan hamba-hamba-Mu yang mereka semua sama-sama berjuang menuju surga-Mu. Ya Rob, jangan sampai kami terlena dengan dunia. Beri kepada kami rezeki yang lapang, rezeki yang berkah, sehingga kami mudah memberikan nafkah untuk keluarga kami dan kami bisa bolak-balik ke tanah suci-Mu ya Rob. Bertawaf di sekitar Ka'bah-Mu, bersa'i antara Safa dan Marwah, bisa melihat langsung rumah Rasul-Mu. Ya Rabb, kami rindu ya Rabb, agar kami bisa berkunjung, melaksanakan pergi umrah dan haji ya Allah. Limpahkan kepada kami rezeki yang halal ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak Abi, terima kasih banyak pemirsa dimanapun saja Anda berada. Semoga apa yang disampaikan oleh guru-guru kita pada hari ini benar-benar bisa kita maknai dalam kehidupan kita semua.